Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini kita masuk ke video part 4. Pembahasan kita adalah kosakata bahasa pemrograman. Nah, untuk mengawali video ini, saya punya kalimat seperti ini. Bahasa Indonesia punya 127.000 kosakata. Tetapi bahasa pemrograman itu hanya punya 5 kosakata inti saja. Jadi seharusnya bahasa pemrograman itu jauh lebih mudah dibanding bahasa Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa saja sih kosakata inti atau pokoknya itu? Yang pertama, nanti ada variabel dan operator. Kemudian yang kedua, ada decision making. Yang ketiga, ada loops atau perulangan. Kemudian yang keempat, ini ada subroutine. Kemudian yang kelima, nanti ada classes and object. Nah, kelima hal inilah yang menjadi kosakata inti dari bahasa programan. Bahasa pemrograman apa? Apapun, termasuk bahasa C, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih struktur susunan kosakata bahasa pemrograman itu? Oke, kita bahas ya. Yang paling global atau yang paling besar itu nanti ada kelas gitu. Sementara di dalam kelas itu bisa saja nanti ada variabel. Nah, selain variabel bisa saja di dalam kelas itu ada subroutine. Di mana di dalam kelas sangat mungkin ada lebih dari satu subroutine gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di subroutine sendiri nanti bisa ada variabelnya juga. Terus bisa juga ada operatornya. Bisa juga ada decision making. Dan bisa juga ada loops. Nah, seperti ini. Kalau untuk subroutine yang lain ya sama kurang lebih. Bisa ada variabel, operator, decision making, loop. Gitu ya, kurang lebih strukturnya seperti itu. Muncul pertanyaan lagi, dari kelima struktur ini nanti kalau kita pelajari, awal belajarnya dari mana dulu gitu. Nah, yang perlu kita pelajari awalnya itu ya berarti ini dulu, variabel dan operator dulu ya. Itu step pertama. Ini sudah bisa, lalu kita lanjutkan ke decision making itu. Ini sudah bisa, kita lanjutkan ke loop. Kalau sudah bisa, nanti kita lanjutkan ke subroutine. Nah, kalau subroutine sudah lancar, nanti kita lanjutkan ke kelas. Nah, gitu teman-teman strategi belajarnya ya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung belajar variabel dan operator ya. Oke. Nanti untuk operator kita fokuskan ke operator aritmatika dulu ya. Nah, kita langsung ke studi kasus. Jadi studi kasusnya gini, nanti kita langsung praktek saja. Coba kita bikin program sederhana ya untuk memproses perhitungan matematika. Contohnya misalkan penambahan 2 angka, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bisa bagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita praktek. Kita langsung buka Visual Studio Code-nya ya. Kemudian kita open folder project kita yang kemarin di sini ya, di algoritma ini. Nah, lalu ini program yang kemarin kan ya. Lalu kita bikin program baru. Kita kasih nama program 7.c ini aja ya. Kemudian kita definisikan include-nya, std.utdh. Kita bikin int main-nya seperti ini ya. Lalu kita definisikan 2 variabel, angka 1 dan angka 2 kayak gini. Kita tampilkan juga boleh. Nah, inputkan angka 1 kayak gini ya.
Kemudian kita panggil scanf. Ini persen D ya, desimal. Kemudian ini kita arahkan ke angka 1. Kemudian untuk angka 2, biar cepat kita copy paste saja ini. Nah, kayak gini, tinggal kita rubah ya. Ini 2, ini 2. Oke, selesai. Lalu kita tampilkan hasil perkaliannya. Angka 1 kali angka 2 ya, kayak gini. Tidak lupa ini persen D-nya kita taruh sini ya. Terus ini angka 1 kali angka 2. Bintang ya kali itu ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita kasih return 0 dulu biar nanti nggak lupa. Oke, kita simpan ya. Coba kita tes. Kita compile dulu. Kayak gini ya perintahnya ya. Oke, kita jalankan. Kita masukkan 4, ini 5. Nah, hasilnya 20 ya. Cuma ini kurang enter. Ini kita kasih backslash n di sini ya. Nah, kayak gini. Oke, ini kita copy. Lalu kita operasikan pembagian misalkan ya, kayak gini. Ini kita bagi aja ini. Nah, selesai ya. Kita simpan lagi. Terus kita compile lagi. Kita jalankan. 5 bagi 2. Nah, perkalian bener, cuma pembagiannya kok salah ini, kok 2 pas ini. Harusnya 2,5 kan ya. Coba kita ganti float atau pecahan ya. Terus kita simpan. Coba kita compile lagi. Kita jalankan. 5 bagi 2. Ini pembagiannya salah lagi hasilnya, 0,00 gitu. Nah, kenapa salah? Karena ini bentuknya bulat. Ini harus kita bikin pecahan dulu pakai float gini ya. Ini kita konversi ke pecahan gitu ya, bukan bulat lagi. Oke, kita compile lagi, terus kita eksekusi. Coba 5 bagi 2. Nah, bener kan? 2,0 ya. Hasilnya sudah benar untuk pembagian. Perkalian sudah benar. Oke, kita lanjut lagi. Kita copy aja. Kemudian kita bikin pengurangan ya, misalkan ya. Tapi kalau untuk pengurangan, floatnya kita hapus saja. Biarkan angka bulat tidak apa-apa. Kayak gini ya. Kita copy lagi. Kita bikin penambahan. Ini kita ganti aja. Satu lagi kita bikin modulus ya, atau sisa bagi. Kalau modulus pakai persen kayak gini. Ini jangan lupa yang float tadi kita balikan desimal lagi, berarti persen D kayak gini ya. Oke, kita simpen, lalu kita tes lagi. Kita compile dulu. Nah, kayak gini. Terus kita eksekusi ya. 5 tambah 2 akan benar ya. Sudah benar kayak gini. Nah, coba kita eksekusi, kita masukkan angka yang besar. 10.000 bagi 50. Nah, ini hasilnya ya. Nah, tadi kita sudah praktek variabel angka ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita menghadapi variabel yang berupa kalimat atau istilahnya string? Nah, untuk variabel string ini nanti kita praktek lagi. Targetnya gini, kita buat program output dan input string sederhana ya. Contohnya seperti ini. Nanti targetnya di monitor muncul tampilan kayak gini. Nama saya .2 Eko Heri Susanto. Ini boleh Anda ganti ya namanya ya. Nah, ini berarti output ya. Nah, dari kalimat atau string ini nanti
muncul lagi di monitor gini, jumlah karakter 16. Kebetulan nama saya Eko Heri Susanto itu jumlah karakternya 16 karakter ya, atau 16 huruf gitu. Setelah itu nanti di monitor muncul seperti ini, nama Anda gitu ya, titik 2. Lalu nanti ada input dari keyboard untuk mengisikan nama gitu. Contoh, misalkan diisi Muhammad Faturrahman Habibi. Nah, setelah selesai diketik, nanti muncul lagi di monitor kayak gini, jumlah karakter 29. 29 karakter itu sesuai dengan nama yang diketik dari keyboard tadi ya. Nah, gitu studi kasusnya. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman ya. Oke, kita buat file baru lagi. Kita kasih nama program 8 ya. Kayak gini. Kemudian kita definisikan include-nya, stdio ya. Kita bikin int main-nya. Lalu kita definisikan variabel nama. Kita isi kayak gini. Nah, di sini ada tanda kurung kotak kayak gini ya. Ini berarti menunjukkan tipe data array. Apa itu array? Kita bahas nanti ya, setelah kita selesai praktek ini. Lalu kita tampilkan dulu pakai printf ya. Nama saya titik 2. Jangan lupa %s-nya. Kemudian ini kita isi nama. Kita kasih enter juga boleh. Gini. Lalu kita tampilkan lagi jumlah karakter nama. Nah, kayak gini. Ini %d aja. Nah, ini untuk menghitung jumlah karakter kita bisa pakai perintah strlen ini. Nah, ini ya. Cuma untuk strlen ini kita perlu include string ini, string.h. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, ini titik komanya jangan lupa. Lalu kita bikin lagi input gini, siapa nama Anda? Ini ya. Nah, untuk nama yang dientrikan dari keyboard ya bisa coba pakai scan F dulu. Berarti ini %s ya. Nah, kayak gini. Terus ini dan nama kayak gini ya. Lalu kita tampilkan kayak tadi. Nama Anda ini kita ambil dari variabel nama, kemudian kita hitung juga jumlah karakternya. Nah, gini aja sudah. Jangan lupa return 0-nya ditambahkan. Ini ya. Oke, langsung kita simpan dulu ya. Kita simpan, kemudian kita compile. Langsung kita eksekusi. Nah, kemudian kita isi namanya, misalkan Muhammad Faturrahman Habibi kayak gini. Kita enter. Loh, ternyata kepotong gitu. Yang kebaca cuma Muhammad aja. Yang belakangnya yang Faturrahman Habibi enggak. Berarti pakai scan F ini kita nggak bisa ya. Nggak bisa pakai perintah ini. Coba kita ganti pakai fget kayak gini. Ini kita isi nama. Ini 30 ini jumlah variabel yang baru. Nah, coba kita simpen. Terus kita compile lagi. Coba kita isi ya. Muhammad Faturrahman Habibi. Enter. Nah, kan nama Anda seperti itu, jumlah karakter 29. Nah, sesuai janji saya tadi kita bahas array ya. Jadi array itu gini. Saya akan menjelaskan tentang tipe data dulu ya. Ini saya bandingkan antara variabel biasa melawan variabel array. Gitu ya. Nah, untuk variabel biasa ini saya kasih contoh analogi kayak gini. Misalkan kita punya minuman ya,
satu kopi misalkan ya, minuman yang kedua teh, kemudian minuman yang ketiga susu misalkan ya, terus minuman yang keempat ada sirup misalkan gini. Lah kalau kita ingin menyimpan data minuman ini, kalau dengan variabel biasa kan kita harus menyediakan berapa? 4 kan ya. Contohnya misalkan ini kita kasih nama variabel gelas 1, nanti kita isi kopi. Variabel gelas 2 nanti kita isi teh, gitu ya. Variabel gelas 3 nanti kita isi susu. Kemudian yang terakhir variabel yang keempat atau gelas 4 kita isi sirup. Nah itu kalau variabel biasa kan ya, seperti ini. Nah bagaimana dengan array? Kalau array ini analoginya gini, daripada kita menyediakan 4 variabel, mending kita menyediakan 1 variabel tapi besar gitu. Contoh ini saya kasih nama variabel termos gitu. Dan nanti datanya bagaimana? Datanya gini, data indeks yang ke 0 kita isi kopi gitu, atau ibaratnya ini termosnya ini ada sekatnya gitu ya, ya kayak gini aja. Kemudian sekat yang ke 1 atau indeks yang ke 1 nanti kita isi teh, indeks yang kedua kita isi susu, indeks yang ketiga kita isi sirup gitu. Nah itu dari sini sudah kelihatan ya bedanya tipe data biasa sama array ya. Terus pertanyaannya gini, kalau kita mau ngambil data sirup gimana? Ya gampang, tinggal kita panggil termos yang ketiga, maka nanti kita akan dapatkan nilai sirup. Gitu saja sih. Oke, kita praktek ya. Oke, kita bikin file baru lagi. Kita kasih nama program 9 gitu aja ya. Lalu seperti tadi kita definisikan include-nya dulu, stdio sama int main. Nah, kayak gini. Lalu kita bikin kayak gini aja ya, char bintang minuman 4. Langsung kita isi. Ada kopi, ada teh, bagi susu sama sirup ya. Nah, kayak gini. Kemudian coba kita tampilkan indeks yang ke 0 %s, jangan lupa enter, kita isi minuman yang ke 0. Nah kayak gini ya, biar cepat kita copy aja. Nah, indeks ke 1 ini kita isi 1, ini kedua kita isi 2, ketiga kita isi 3. Jangan lupa return 0. Kayak gini programnya. Kita simpan, coba kita compile dulu. Oke, kita eksekusi ya. Nah jalan seperti ini, indeks ke 0 kopi, ke 1 teh, susu, sirup, kayak gitu. Nah tadi kita sudah praktek array, sekarang kita tambah lagi studi kasusnya untuk array ya. Coba kita latihan bikin array yang berisi deret angka Fibonacci. Deret angka Fibonacci itu apa sih? Saya langsung kasih contoh kayak gini. Misalkan indeks ke pertama ya, kita punya angka 2. Kemudian indeks yang selanjutnya atau yang kedua kita punya angka 3. Gitu. Maka nanti indeks yang ketiga yang sini akan berisi 5. Dari mana angka 5? Asalnya dari angka 1 atau 2 tadi ya, ditambah dengan angka yang kedua atau 3 gitu, berarti sama dengan 5. Kemudian deret yang keempat ya berarti sama dengan 8. Dari mana? Dari 3 tambah 5 gitu. Deret selanjutnya 13. Dari mana? Ya berarti dari 8 tambah 5. Deret selanjutnya ada 21. Dari 8 tambah 13. Gitu ya. Itu seterusnya sampai deret n. Anggap aja nilainya itu X plus Y gitu ya. Dimana X plus Y itu ya X nya berasal dari n min 2 dan
Y-nya berarti berasal dari N-1. Nah, seperti itu konsepnya deret angka Fibonacci ya. Oke, kita praktekkan lagi. Oke, kita praktek Fibonacci. Kita bikin file baru lagi, kita kasih nama program 10, itu aja ya, kayak gini. Sama, kita definisikan stdio nya dulu, kita bikin int main kayak gini. Lalu kita definisikan variabel Fibonacci array ya, jumlahnya 6 aja cukup lah. Kemudian kita definisikan kayak gini. Ini untuk input yang pertama ya, kayak scan F aja, % D-nya kayak gini. Kemudian variabelnya kita arahkan ke Fibonacci indeks yang ke 0. Nah, ini kita copy saja. Kemudian ini tinggal kita isi angka yang ke 1 ya. Ini berarti Fibonacci ke 1. Nah, untuk yang 2 dan seterusnya kita nggak perlu ngetik kan ya, tinggal ditambahkan aja kayak gini. Jadi indeks ke 1 ditambah indeks ke 0 itu akan jadi indeks yang kedua nanti gitu. Kemudian coba kita tampilkan juga indeks yang kedua tadi, atau angka yang kedua ya. Berarti ini karena kita mulai dari 1, berarti ini angkanya ketiga kayak gini. Cuman indeksnya itu indeks yang kedua. Nah, ini teman-teman. Ya, ini kita copy aja. Terus ini berarti indeks ketiga, indeks kedua tambah indeks yang ke 1 ya. Terus ini berarti angka urutan ke 4 ya. Ini ketiga. Gitu aja toh. Nah, kita paste lagi. Ini berarti 4 ya. 4, ini 3, ini 2. Kemudian ini angka ke 5, ini ke 4. Nah, kayak gini. Oke, yang 1 kita paste lagi. Ini berarti angka ke 5, ini ke 4, ini ke 3, ini ke 6, ini ke 5 ya. Oke, kayak gini. Jangan lupa return 0-nya. Nah, gini aja sih programnya. Sederhana ya. Oke, kita simpan dulu, baru kita tes, kita compile. Kita eksekusi. Misalkan 2 tambah 3 ya. Nah, kan. Ini 5, dari 2 tambah 3, 8, 5 tambah 3, 13, 8 tambah 5, 21, 8 tambah 13. Nah, sampai di sini untuk variabel dan operator selesai. Kita lanjutkan ke decision making ya. Nah, untuk decision making ini kita lanjutkan di video episode 5 ya. Saya kira cukup. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.